Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Pendikar Pecahangon yang dirahmati Allah? Kita ketemu lagi di channel Pendikar Pecahangon bersama saya Gunadi Widinur Cahyo. Nah sahabat, sebagaimana episode sebelumnya, kembali pada episode ini saya mengajak sahabat semuanya untuk sinau bareng, belajar mengambil hikmah dari kisah-kisah yang kali ini saya akan menyampaikan sebuah kisah yang terjadi di suatu tempat, di suatu negeri, dengan seorang raja bernama Raja Anusirwan. Raja Anusirwan ini dikenal sebagai raja yang adil. Nah, ada satu kisah menarik sahabat Pendikar Pecahangon. Satu ketika Raja Anusirwan sedang melakukan perjalanan bersama para pengawalnya. Kemudian Raja Anusirwan dan pengawalnya ini melewati sebuah kebun. Nah, kebun ini adalah kebun buah delima. Di situ Raja Anusirwan bertemu dengan seorang anak kecil yang sedang menjaga kebun tersebut. Nah, karena buah-buahnya sudah banyak yang matang, maka kemudian Raja Anusirwan minta diberikan satu buah delima kepada anak kecil tersebut. Wahai anak kecil, tolong berikan aku satu buah delima. Nah, oleh anak kecil tadi diambilkan satu buah dan diserahkan kepada Raja Anusirwan. Setelah Raja Anusirwan memakan buah itu, maka terasa bahwa buah ini mengeluarkan air yang banyak dan segar. Nah, karena segarnya tersebut dan manis buahnya, maka Raja Anusirwan berniat di dalam hati, wah, ini kebun ini kalau bisa aku jadikan sebagai wilayah kekuasaanku. Nah, jadi terniat di dalam hati Raja Anusirwan untuk menguasai kebun itu, dimasukkan kepada wilayahnya. Yang sebenarnya kebun itu adalah di luar wilayah dari kekuasaannya, dan ini niat Raja Anusirwan ini yang merupakan niat yang kurang baik. Ya, bisa dikatakan niat yang tidak baik karena mau mengambil wilayah orang lain untuk dimasukkan kepada wilayahnya demi untuk menguasai kebun buah delima tersebut. Nah, setelah terlintas niat dalam hati tersebut, kemudian Raja Anusirwan kembali meminta kepada anak kecil tadi satu buah lagi. Tolong nak, berikan aku satu buah lagi. Aku ingin merasakan kesegarannya lagi. Nah, anak kecil tadi menyerahkan satu buah lagi kepada Raja Anusirwan. Kemudian Raja Anusirwan memakannya. Tapi ternyata kali ini buah yang dimakannya itu terasa asam dan airnya sangat sedikit. Berbeda dengan buah yang pertama. Karena berbeda rasa dan kandungan airnya, maka Raja Anusirwan berkata kepada anak kecil tadi, "Nah, kenapa buah ini berbeda rasanya dengan buah yang pertama tadi? Yang pertama tadi buahnya manis dan airnya banyak. Kenapa buah ini asam dan airnya sedikit?" Mendengar pertanyaan Raja Anusirwan tadi, anak kecil tadi menjawab, "Mungkin baginda tadi mempunyai niat yang tidak baik." Nah, ternyata di luar dugaan Raja Anusirwan, anak kecil tadi mengatakan sesuatu yang memang terniat dalam hatinya tadi, bahwa dia berniat tidak baik. Maka seketika Raja Anusirwan tadi menyadari kesalahannya dan dia bertobat dalam hati. Dia berniat dalam hati menyesali niatnya tadi, walaupun belum dilakukannya ya, walaupun kebun itu belum diambilnya menjadi kekuasaannya, tetapi dia menyesali karena telah berniat untuk melakukan itu. Setelah Raja Anusirwan tadi berniat untuk bertobat dan tidak jadi untuk menguasai kebun tersebut,
Raja Anusirwan kembali minta satu buah lagi kepada anak kecil tadi. Nah, bolehkah aku minta satu buah lagi? Silahkan Baginda. Diserahkannya lagi satu buah kepada Raja Anusirwan. Dan kali ini buah yang dimakan Raja Anusirwan ini lebih enak daripada buah yang pertama. Jadi ternyata buah yang ketiga itu lebih manis daripada buah yang pertama dan airnya juga lebih banyak. Nah, menyadari hal itu Raja Anusirwan kembali berkata kepada anak kecil tadi, "Nah, ternyata buah ini lebih manis daripada yang pertama, lebih bagus daripada buah yang pertama." Kemudian si anak kecil tadi menjawab, "Oh ya, ya mungkin Baginda tadi telah bertobat, menyadari kesalahan sebelumnya." Nah, mendengar jawaban anak kecil tadi, Raja Anusirwan kemudian menyadari, betul juga kata anak kecil ini. Maka kemudian sejak itu Raja Anusirwan tidak lagi mau berniat untuk menguasai kebun tersebut dan tidak lagi mau berbuat jahat ataupun zalim kepada orang lain, ya terutama kepada rakyatnya. Maka karena inilah kemudian Raja Anusirwan dikenal sebagai seorang raja yang adil. Ada paling tidak dua hikmah yang bisa kita ambil dari kisah ini, sahabat. Dari sisi Raja Anusirwan kita bisa mengambil hikmah pentingnya kita untuk menyadari kesalahan dan bertobat. Nah, dalam Islam kita juga diajarkan untuk melakukan taubatan nasuha, di mana dalam taubatan nasuha ini ada 3 syaratnya. Yang pertama adalah mengakui kesalahan, yang kedua adalah menyesali perbuatannya, dan yang ketiga berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut. Nah, ketiga syarat ini yang sudah dilakukan oleh Raja Anusirwan ketika dia menyadari bahwa niatnya untuk menguasai kebun itu adalah perbuatan yang tidak baik, perbuatan zalim. Maka kemudian Raja Anusirwan sadar dan bertobat. Dia menyadari kesalahannya, kemudian menyesali dan berniat untuk tidak mengulanginya lagi. Nah, ini merupakan syarat-syarat dari taubatan nasuha. Selain itu juga apa yang dilakukan oleh Raja Anusirwan ini juga memberikan pelajaran bagi kita untuk tidak berbuat zalim, tidak berbuat jahat, walaupun itu dalam hati, walaupun baru terniat. Nah, kemudian sebaliknya juga kalau kita juga melakukan satu kesalahan, maka secepatnya kita harus segera bertobat, segera kita mengakui kesalahan kita. Walaupun dalam hati saja Allah sudah menilai itu sebagai satu ibadah. Hikmah yang lain dari sisi si anak kecil tadi, sahabat, bahwa walaupun dia seorang anak kecil tetapi pandangan mata batinnya sudah tajam. Jadi si anak kecil tadi memberikan pelajaran kepada Raja Anusirwan bahwa ketika dia memakan buah yang kedua ternyata rasanya asam dan airnya sedikit, itu pertanda bahwa Raja Anusirwan telah melakukan satu dosa, telah melakukan satu kesalahan. Nah, walaupun si anak kecil tadi tidak mengetahui niat yang terkandung di dalam hati Raja Anusirwan, tapi si anak kecil tadi telah memberikan suatu penilaian yang benar, dan itu yang disadari oleh Raja Anusirwan. Nah, begitu juga ketika buah ketiga yang dimakan Raja Anusirwan ternyata lebih enak daripada buah yang pertama, si anak kecil tadi dengan mata batinnya juga telah menyadarkan Raja Anusirwan bahwa buah yang ketiga itu lebih enak, lebih manis, lebih segar, karena bisa jadi Raja Anusirwan telah bertobat dan mengakui kesalahan yang sebelumnya. Nah, itulah sahabat sebuah kisah tentang bagaimana seorang anak kecil menyadarkan seorang raja yang mempunyai kekuasaan besar dan menyadarkan raja itu sehingga raja ini bertindak adil dan tidak mau lagi berbuat zalim dan berbuat jahat kepada orang lain dan juga kepada rakyatnya. Nah, demikian sahabat, semoga kisah ini bermanfaat.
Insyaallah kita akan jumpa lagi di episode mendatang dengan kisah dan topik yang berbeda, tetap di channel yang sama, channel Pendekar Bocah Angon. Terima kasih atas kesediaan dan dukungan sahabat semuanya. Mohon dukungan dan doanya semoga channel Pendekar Bocah Angon bisa terus berkembang dan memberikan manfaat kepada para viewer, para subscriber dimanapun berada. Demikian sahabat, saya akhiri perjumpaan di episode ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bocah Angon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat bedor? Wahena. Enak. Ini buah tadi ini kenapa tidak sama dengan rasanya? Mungkin vagina Raja sur. Demikian sahabat, saya akhiri jumpa pada tempat.